Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alaikumussalam wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, para hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang kesimpulan atau ringkasan dari ibadah umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita membahas sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, kita bacakan. Ini adalah bab yang ke-7. Yang pertama, sifat haji Nabi, maksudnya tata cara haji Nabi. Tata cara haji Nabi itu maksudnya, yaitu yang pertama ihram untuk haji. Ihram untuk haji. Sudah kita bahas apa makna ihram, yaitu niat untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Karena sekarang ihram haji, maka niat untuk memulai ibadah haji. Apabila seseorang sudah berada di hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu pada hari Tarwiyah, maka hendaklah ia berihram untuk haji di tempatnya berada. Jadi Bapak dan Ibu, pada tanggal 8 Zulhijjah, pada tanggal berapa? 8, seseorang hendaknya sudah mulai berihram untuk ibadah haji. Di mana dia berihram? Apakah dia pergi ke miqat? Tidak perlu ke miqat. Karena miqat untuk jamaah haji di mana ia tinggal. Selama ia berada di dalam kota Makkah, itu semua miqatnya. Selama dia berada di dalam tanah haram kota Makkah, maka itu adalah miqat bagi dia. Jadi bapak-bapak, nanti kalau mau haji atau ibu-ibu sudah sampai di Makkah sejak tanggal 5 Zulhijjah misalnya, berarti 5 hari sebelum puncak ibadah haji. Kita 5 hari sebelum puncak ibadah haji sudah sampai di kota Makkah. Kemudian tanggal 8 hari Tarwiyah sudah sampai, sudah datang, maka kita mulai berihram, berniat di mana saja kita berada, asalkan di dalam kota Makkah. Beda dengan umrah. Kalau umrah harus keluar dulu dari tanah haram.
Kalau haji, di mana saja tempat dia tinggal selama itu di dalam kota Makkah, itu adalah miqat bagi dia. Ini bedanya. Tinggal di rumah, ya udah rumahnya miqatnya. Tinggal di hotel, apakah itu hotel A atau hotel B atau hotel C, itu adalah miqat bagi dia. Beda kalau mau umrah dari kota Makkah, keluar dulu dari kota Makkah, dari tanah haram itu. Mungkin pergi ke Tan'im namanya. Tan'im itu sudah di luar tanah haram. Ada nama daerah namanya Tan'im. Atau mungkin pergi ke Ji'ranah. Ini kalau umrah. Kalau haji, di mana saja kita berada selama dalam tanah haram Makkah, itu tempat miqat. Jadi hadis Nabi, kata Nabi, berihramlah kalian dari mana tempat kalian tinggal. Hadis Nabi. Itu sebabnya, Pak. Nabi bersabda, berihramlah kalian dari mana saja kalian tinggal. Kalau haji. Tapi keluar dulu karena ada perintahnya. Dia ada perintahnya. Apa hikmahnya gitu? Kalau kini kok apa namanya? Seakan-akan perlulah umroh pada haji kita. Perlu umroh pada haji. Ya, agak tinggi poinnya umroh pada haji. Balik terbatas kembali. Haji tidak. Oh gitu. Selama awak langsung ikat awak sekali. Itu. Itu kan menurut kita. Yang benar adalah haji lebih tinggi daripada umrah. Mungkin kalau kita pakai yang seperti Bapak pakai misalnya, ya karena mungkin ibadah haji itu berat, maka diringankan di hal itu. Dek boleh ibadah haji dari masa jauh lah. Dek boleh. Yang pasti itu adalah perintah. Lupa. Iya. Kita dialog interaktif, Pak. Ya kadang-kadang. Tinggalan wajib nomor. Iya. Iya, biasa tuh, Pak. Lanjut, Pak. Jadi itu hendaknya pada hari ke-8, yaitu hari Tarwiyah. Kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Banyak pendapat para ulama. Tarwiyah itu artinya segar. Segar artinya segar. Jadi hari Tarwiyah hari segar, menyegarkan diri. Karena ada ulama mengatakan pada hari itu jemaah haji zaman dahulu mereka menemukan air pada zaman itu ketika mereka mencari-cari air, yang mana air sulit di kota Makkah. Di hari itu mereka menemukan air. Sangat banyak pendapat para ulama, tapi yang pasti hari ke-8 itu disebut dengan hari apa? Hari Tarwiyah. Apa yang dilakukan oleh jamaah yang hendak haji ketika ihram? Yang dia lakukan seperti ihram untuk umrah. Ketika dia ihram untuk umrah, mengayuh, mandi kan, membersihkan rambut-rambutnya, memotong kuku, mandi. Setelah mandi dia pakai wangi-wangian. Seperti itu juga yang dilakukan untuk jamaah haji yang hendak ihram.
Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Bedanya adalah niatnya. Bedanya adalah pada niat. Talbiyah pun beda. Talbiyah pertama beda. Talbiyah pertama bagi yang umrah, labbaika umratan. Labbaika umratan. Labbaika umratan. Bagi yang haji, labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Ini bagi yang talbiyah untuk haji. Kemudian pada tanggal 8 Bapak dan Ibu menuju Mina, disunahkan menuju Mina. Ini yang banyak dilalaikan oleh jamaah haji Indonesia, dikarenakan tidak ada program dari Kementerian Agama Republik Indonesia agar mereka pada tanggal 8 pergi ke Mina. Mereka katakan kan sunnah. Jadi orang zaman sekarang nyotinggan ibadah dek sunnah. Beda aja orang zaman dahulu. Nyo kerojon ibadah dek sunnah. Orang zaman sekarang kita tanya, "Bana di kerojon nih kok?" Sunnah. Orang zaman dahulu kalau kita tanya, "Bana di kerojon kok?" Dek sunnah. Orang zaman dahulu, "Kenapa Anda melakukan ini?" Karena ini sunnah, maka saya lakukan. Jadi sama-sama sunnah, tapi beda memahami. Kalau orang zaman dahulu, congok aja sunnah. Pak? Tahu be? Oh, ada kita berdua nanu be. Orang zaman dahulu sangat rakus dia kepada pahala. Sangat tamak dia kepada pahala. Sangat ingin. Makanya walaupun sunnah mereka lakukan. Orang kini mungkin tidak banyak pahala. Dan wajib-wajib saja di kerojoan. Mungkin sudahlah, wajib-wajib aja pahala sudah banyak, enggak perlu lagi yang sunnah. Makanya kalau kita tanya, "Bana di kerojoan?" Sunnah. Apa Pak? Itu kan sunnah. Ya itu kan sunnah. Kurang ini berpendirian Quran hadis. Iya. Cuma yes, boleh untuk Ustaz beda. Itulah sunnah tindak orang. Itu sunnah di orang. Iya. Kalau abloman Quran hadis cukup. Tak masuk di ijma, kalau krono kalau dapat krono. Iya. Iya. Ya, sebenarnya apabila orang zaman sekarang memahami Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Hadis itu kan nama lain sunnah. Ya, Al-Hadis itu nama lainnya adalah As-Sunnah. Nah, itu bona nanti dipahami ke siapa kan? Ya. Jadi Al-Hadis itu istilah menurut ulama hadis. As-Sunnah menurut ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih, hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Orang usul fikih kalau bilang hadis dia bilang sunnah. Orang usul fikih kalau dia bilang hadis atau orang fikih dia bilang sunnah. Orang hadis kalau bilang itu perkataan Nabi, ketetapan Nabi dan perbuatan Nabi dia bilang itu hadis. Beda istilah tapi hakikatnya sama. Jadi pada tanggal 8 menuju Mina, kemudian di sana dia salat zuhur. Salat zuhur di situ, salat asar di situ, maghrib di situ, isya di situ. Dan salat subuh
tanggal 9 juga di situ. Jadi nginap di Mina. Nginap di Mina. Salat zuhur dan asar melakukannya tanpa jamak. Tidak dijamak. Tapi qasar saja. Hanya qasar. Di Mina zuhur 4 jadi 2. Asar 4 jadi 2. Tanpa jamak. Tanpa jamak. Enggak dijamak. Cuma di qasar. Tidak dijamak, hanya di qasar. Apa itu qasar? Ringkas. Apa itu jamak? Menggabung. Jamak itu artinya menggabung, qasar itu artinya meringkas. Kemudian salat subuh tanggal 9 di situ. Tanggal 9 hari apa namanya? Hari Arafah. 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Salat seperti itu dilakukan berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah melakukan atau meringkas salat ketika pada hari Tarwiyah. Rasulullah meringkas salat itu qasar 4 jadi 2 pada hari Tarwiyah tanpa melakukan atau mengerjakan secara jamak. Tidak jamak, hanya saja qasar. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan dari Abdullah bin Umar, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Rasulullah salat 2 rakaat. Wa Abu Bakrin, begitu pula Abu Bakar. Wa Umaru, begitu pula Umar. Wa Utsman, dan begitu pula Utsman. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka salat 2 rakaat ketika di Mina. Ketika di Mina. Walam yakun yajma'u fi Mina baina as-salatain fi adh-dhuhri wal 'ashr. Mereka tidak pernah menjamak salatnya di Mina, yaitu salat zuhur dan asar. Awil maghrib wal isya, begitu pula maghrib dan isya, enggak pernah jamak. Walau fa'ala dzalik, apabila mereka melakukan hal tersebut, lanukila kama nukila jam'uhu fi Arafah wa Muzdalifah. Pasti akan ada hadis yang datang kepada kita sebagaimana hadis tentang menjamak salat di Muzdalifah dan di Arafah. Kalau di Arafah nanti apa dan ibu? Iyo jamak. Qasar iyo, jamak iyo. Kalau di Arafah. Kalau di Muzdalifah bait mode itu pula. Tapi di Mina ndak ada jamak, ndak ada. Ada perbedaan kan? Ada itu. Kadang dalam agama ada sesuatu yang kita tahu sebabnya, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Dikarenakan terjangkaunya ilmu bukan terjangkau ya, dikarenakan ilmu kita yang tidak mampu menjangkau. Dikarenakan keterbatasan ilmu kita. Ustaz, ya. Melakukan qasar salat tadi itu kena kondisi atau memang itu syariatnya? Itu syariatnya. Karena dia berada di Mina, di Muzdalifah dan di Arafah, dia qasar salatnya. Karena dia hanya berada di Mina saja, maka dia tidak jamak. Karena dia berada di Muzdalifah dan di Arafah, maka dia jamak dan qasar. Gitu. Karena kondisi, karena syariat. Pertama kali karena itu syariat Islam. Itu Pak. Kita lanjut. Penduduk kota Makkah
dan selain mereka mengqasar salat di Mina, di Arafah dan di Muzdalifah. Jadi kalau qasar di 3 tempat itu Pak, di Arafah qasar, di Mina qasar, di Muzdalifah qasar. Karena Nabi SAW ketika mengimami salat dalam haji wada', Nabi melakukan hal tersebut. Nabi tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan bilangan rakaat. Maksudnya zuhur 4 rakaat tidak pernah, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat tidak pernah. Nabi malah mensyariatkan supaya diringkas. Seandainya menyempurnakan itu wajib bagi mereka, pasti Nabi akan perintahkan hal tersebut pada mereka pada hari Yaum Fathu Makkah, pada hari Fathu Makkah. Jadi Bapak dan Ibu, di 3 tempat tadi, 3 tempat itu apa namanya? Pernah dulu kita bahas di sini. Apa nama 3 tempat itu Bapak dan Ibu? Namanya Mina, Arafah, Muzdalifah, namanya. Nama apa Ibu? Haram. Jadi 3 tempat ini namanya adalah Al-Masyairul Haram. Ada dalam surat Al-Baqarah itu. Masyairul Haram. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari ke-8 lah joleh dek kita ya. Anan kita ketujuan. Pada hari ke-8 sudah jelas bagi kita insyaallah apa yang akan kita kerjakan. Ihram di tempat tinggal masing-masing, kemudian berangkat menuju Mina, kemudian sholat di Mina diringkas tanpa jamak, dan memperbanyak zikir di sana. Itu aja. Subuh-subuh pada tanggal 9 mulai habis sholat subuh di sana, habis sholat subuh di Mina, kira-kira waktu duha, berangkat menuju apa? Arafah. Menuju Arafah. Kan dari Arafah, Muzdalifah, Mina itu balik ke Arafah. Enggak, dari Mina ke Arafah dulu. Ya. Dari Arafah dulu. Ya. Tarik batu di Muzdalifah, melontar di Mina. Awak gambarkan Pak ya. Cuma mohon maaf, saya nggak bisa lama-lama berdiri karena kaki sedang sakit gini, lutut sedang sakit. Ini Makkah misalnya, ya kan, kota Makkah. Disinilah Mina, di sini Muzdalifah, di sini Arafah.
gitu ya. Ini Mekkah, maksudnya Al-Haram ya, Al-Haram. Di sini Mina, di sini Muzdalifah, di sini Arafah. Gitu. Kira-kira gitu ya lokasinya. Jadi dari Makkah Haram ke Mina dulu kita di sini. Ya kan? Pada tanggal berapa? 8. Sunnah itu. Kemudian pada tanggal 8 kita sudah menuju Mina. Dan pada tanggal 9 pagi di waktu duha kita menuju Arafah. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Tentu lewat Muzdalifah. Ya. Langsung ke Arafah sini nih. Pasti lewat Muzdalifah pasti. Baik itu dia lewat kereta api. Kan ada kereta api kan di sana. Gratis bagi jamaah haji. Yang penting ada gelangnya ya, gelang kereta api. Atau pakai bis atau jalan kaki, cuma 3 itu. Mungkin kalau dia kerajaan naik helikopter. Iya. Kalau keluarga raja naik helikopter. Jadi Makkah, ini Mina, dari Mina langsung ke Arafah. Ya kan? Tanggal berapa itu? 9. Tanggal 9 di waktu duha. Berarti tanggal 9 disebut dengan hari apa? Hari Arafah. Dari Makkah ke Mina dulu. Tapi itu sunnahnya. Cuma yang banyak dikerjakan jamaah haji Indonesia dari Mina langsung ke dari Makkah langsung ke Arafah. Nah, itu salah. Mereka nggak mau tarwiyah. Bukan nggak mau, katanya sunnah. Ajak kita tadi. Mana hari tarwiyah kan sunnah. Gitu. Ya. Kalau untuk jemaah umrah itu kan tergantung pada penjadi nanti. Jemaah umrah. Ya. Untuk melakukan sesuai dengan syariat yang sesungguhnya ini tentu harus berpedoman kepada guide-nya juga, kepada penjadi. Untuk umrah. Ya. Umrah ini nggak ada. Yang 3 ini nggak ada umrah. Tapi nanti jemaah umrah dibawa ke situ. Menengok-nengok aja. Aku Arafah, aku Mina, aku Muzdalifah. Kau ingin berhenti turun foto-foto diizinkan. Iya. Enggak. Mohon maaf kan diangkat enggak? Dahatun fisabilillah. Ustaz Abu Zubair mungkin. Jadi kalau umrah enggak ada, Pak. Umrah tidak ada, syariat kita harus ke sini enggak ada. Cuma sebagai hadiah dari travel, dan semua travel mau itu. Dia dibawa ke 3 tempat ini supaya tahu. Nilainya apa nih? Sekadar apa ya? Celik-celik. Iya, sekedar tahu. Jalan-jalan. Istilahnya city tour. City tour Makkah. Tour dalam kota gitu. Kan umroh di dalam haram aja. Iya. Umrah itu kan cuma di dalam Masjid Haram ya, betul. Cuma 2 jam umrah tuh. 2 jam selesai. Atau 3 jam. 3 jam. Beda dengan haji. Haji itu 5 atau 6 hari. Bukan 2 jam, 5 jam, 10 jam. 5 atau 6 hari. Kalau haji ya. Dia kan haji Arafah. Iya, puncaknya Arafah. Haji mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini paling afdal. Itu Ustaz dalam jawab tanya dulu. Ah. Ada Arafah mau nak haji. Ustaz dijawab. Harus dijawab.
Karena hadis Nabi itu kan harus jawab. Itu ada Ustaz. Sampai macam kita cerita. Apa matu? Jadi Al-Hajju Arafah. Hadis Nabi itu ya. Kenapa haji itu Arafah puncaknya? Karena itu hadis Nabi. Simpel-simpel saya. Sederhana kita. Al-Hajju Arafah. Abah tidak di Makkah, tidak di Makkah ini juga. Padahal di dalam ada namanya. Biasanya dan banyak ba'adek itu orang kajian suluk tuh. Ba'adek alif koluru itu kan. Kalau baca itu saja. Iya. Tambah kaji Ustaz. Tapi tak terus. Sampai mata Pak ya. Sudah cocok je mesti jadi. Jadi hari haji itu paling banyak 6 hari. Paling banyak haji itu berapa hari? 6 hari. Mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Paling sebentar 9, 10, 11, 12, 4 hari. Kalau ingin tidak ambil hari terwiyah, berarti mulai tanggal 9 dia berihram. Tanggal 9 dia berihram. Sampai tanggal berapa? Kalau dia ingin cepat meninggalkan Mina, sampai tanggal 12. Itu namanya nafar awal. Nafar awal. Berapa Pak? Dia lucu Pak. Jadi paling lambat berapa hari? 6 hari. Paling cepat 4 hari. Apabila matahari telah terbit pada hari ke-9 di bulan Zulhijjah, jamaah haji berangkat dari Mina menuju Arafah. Kemudian mereka mampir di masjid atau mereka singgah di Masjid Namirah sampai waktu zuhur masuk. Masjid Namirah itu letaknya di Arafah. Kan lawak sobean. Sebagian masjidnya bukan Arafah. Bagian mana? Ya bagian belakang, bukan bagian depan. Itu adalah masjid nomor 2 terbesar di kota Makkah. Masjid nomor 2 terbesar di kota Makkah, namanya Masjid Namirah. Di mana letaknya? Di Arafah. Jadi kalau sampai di Arafah, kalau memang mampu bisa ke situ. Tapi jamaah haji nggak mungkin bisa ke situ, jamaah haji Indonesia. Biasanya di situ adalah keluarga kerajaan atau para ulama kibar, ulama senior. Misalnya anggota MUI di awal lah mungkin. Baru mereka ke Masjid Namirah. Karena khutbah Arafah oleh Mufti Arab Saudi diadakan di Masjid Namirah. Kalau nggak mampu tidak apa-apa. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Karena mampir di Masjid Namirah merupakan sunnah bukan kewajiban. Sunnah itu ya. Kalau haji bisa datang ke Namirah sampai waktu zuhur masuk, itu sunnah. Apabila waktu zuhur sudah datang, maka salat zuhur dan asar dilakukan secara 2 rakaat jamak qasar taqdim. Jamak takdim di awal. Kalau ikut boleh tanya Pak, ada itu? Bisa Pak? Ada jawabannya. Kenapa 2 rakaat didahulukan? Kalau ada orang 2 rakaat diakhirkan, lainnya selisihi sunnah. 2 rakaat didahulu, jamaahnya takdim.
Apa itu jamaah takdim? Sholat 2 rakaat, menggabungkan 2 sholat di awal waktu. Apa itu jamaah takhir? Menggabungkan 2 sholat di akhir waktu. Tapi kebanyakan masyarakat mengatakan jamaah takdim zuhur dulu baru asar, jamaah takhir asar dulu baru zuhur. Ini adalah keliru, salah. Takoji apa-apa kan sebagian? Kan? Banyak masyarakat mengatakan dan jamak takdim itu zuhur dan asar, zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takhir salat asar dulu 2 rakaat baru salat zuhur. Itu Pak. Dan pernah dipelajari dahulu. Dulu ya, enggak. Kalau jamak takdim zuhur dulu asar lihat. Kalau jamak takhir waktu asar dikeroyokan zuhur dulu niat awak. Itu dulu. Lagi zuhur dulu. Batu mantap. Tapi kebanyakan yang itu. Itu baru benar. Itu baru benar. Kena jadi kalau jamak awal zuhur dulu niat Pak. Waktu zuhur asar kalian. Iya. Kalau jamak takhir waktu asar dikeroyokan zuhur dulu niat baru asar. Nah, itu baru benar. Jadinya Ustaz Jakob itu baru kaji dan benar tuh. Lain tak Ustaz Kila Jakob. Kajian dan cuma kebanyakan masyarakat sekarang, banyak masyarakat sekarang mengatakan kalau takhir sholat asar dulu baru zuhur. Jangan terima tu deh. Jangan terima deh Pak. Hanya protes Pak. Kan puasa waktu minggu. Kalau ngaji sunnah apa ya dalam bicara itu. Ngaji orang itu. Aku surat. Niat. Puasa dulu cek. Guru kalian itu. Guru sesudah. Lah bid'ah nama Pak ya. Nama Pak bid'ah Pak ya. Bid'ah namanya. Bid'ah namanya Pak. Enggak, bukan bid'ah. Tapi mungkin dia lah yang mau Baik, kita lanjut. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa supaya setelah salat zuhur, apalagi setelah waktu asar masuk, dia lebih menyibukkan diri dengan doa daripada sholat. Jadi pada setiap asar itu yang paling afdol dan yang bukan sholat, tapi doa. Makanya sholat asarnya dia kerjakan di waktu zuhur. Zuhur dulu baru asar. Supaya dia sibukkan dirinya dengan doa. Karena itu adalah hari Arafah. Di Arafah, maka perbanyaklah berdoa. Bukan selfie Pak ya. Sedangkan sholat saja disuruh kerjakan cepat segera di waktu zuhur dan asar. Apalagi ibadah-ibadah yang lain, tentu semuanya harus kita tinggalkan dulu supaya kita fokus dengan doa kepada Allah, menghadap ke kiblat doa itu, bukan menghadap ke Bukit Arafah atau yang disebut dengan orang Jabal Rahmah. Sebenarnya penamaan Jabal Rahmah ini penamaan terkini, penamaan kini-kini di Namon. Zaman dahulu tidak ada ulama menamakan Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Uhud di Madinah tuh. Jabal Arafah. Jabal Arafah. Kenapa nama Jabal Arafah? Karena di Arafah. Maka namanya Jabal atau Bukit Arafah. Orang sekarang menamakan Jabal Rahmah, kasih sayang. Karena banyak orang berkeyakinan Nabi Adam dan Hawa bertemu di situ. Ini kata kebanyakan keyakinan orang. Enggak keyakinan dong. Cuma ya di padang Arafah. Lo ada itu. Dia kaji ustaz mesti itu. Pertemuan Nabi Adam dengan Hawa
Belum sepakat ulama di padang Arafah. Beri Hamka diserindit katanya. Apa? Diserindit katanya. Kenapa Bu Hamka? Ya, Beri Hamka mengatakan diserindit. Di mana? Diserindit. Serimbit di Sri Lanka ya? Mungkin atau India. Katu turun. Sri Lanka Adam turun tuh. Ini iya, ini kebanyakan keyakinan masyarakat. Ini ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ayat apa namanya, Hawa turun di Jeddah. Ya. Jeddah tuh, Judah tuh, Ustaz. Judah tuh ini tuh. Jeddah itu. Itu kata orang. Enggak. Kata orang. Tahu lah Ustaz dia kaji kan itu. Iya. Itu kata orang. Makanya ada mengatakan, ada nanti kalau bapak-bapak nanti pergi haji sama awak, pergi umroh kan, nanti awak tunjukkan ada sebuah kuburan, kata orang Indonesia itu kuburan Hawa. Kata orang Indonesia. Kuburannya panjang lebih. Ada nak tanya lagi. Bertemu Adam di Hawa itu anan dibaca oleh Nabi Adam, anan dibaca oleh Hawa. Tanya itu tadi. Yang dibaca. Dia orang ko tentu biko taruh lagi kita. Iya Ustaz. Iya Pak. Itu anan dibaca oleh orang itu. Tanya Ustaz. Nggak tahu Pak. Situ kan nggak tahu tu. Ada kaji nak pun ya, itu nak benar sekarang. Iya. Ditunggu Pak. Ditunggu Pak ya. Jadi banyak keyakinan ditemukan di situ. Mereka bertemu di situ. Cuma perbedaan yang paling mencolok adalah di mana turun. Di mana turun ini perbedaan paling mencolok. Jawaban kita Allahu a'lam. Karena ada yang mengatakan di Sri Lanka, ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di Jeddah. Cerita kau itu, kau cerita ya. Baik. Di Asia Tenggara turun Arab. Di Jeddah turun Hawa. Kau cerita. Iya. Itu tak ada dalil. Dalil tak ada. Benar. Jadi jangan gue berjalan adalah Adam. Pada ke daerah itu nyokoi, kini nak bersama. Kau cerita kau, kau kemudian itu, kenyak dari ini, kini dari ini. Jadi adalah cerita dulu. Cuma kalian awak main kita awak Pak. Berjalan Adam dia pada cair. Dia yang tak bisa Pak. Jadilah menengok awak je TV di Rusia tu menikmati laut yang banyak terbesar. Siapa berlawi baik dah bisa jalan dari air di es. Dulu awak saran guru cakap. Dari air bang tidak. Pada lalu lupa ni awak. Alam nak berbokeh reyung, air nak masakan api nak mangi dah. Orang guru dulu. Iya. Jadi ngajak dulu. Kini dia lewat TV. Yakin. Jadi bola bok dia juga ada bisa kan. Iya. Satu belau bayi dia bisa ada. Waktu itu awak air nampak air. Itu apa bisa dari air. Iya. Yang buat ni ialah kerongkong guru dan jakonen dia kata itu badang. Bisa aja. Iko kan situ orang siswa Pak ya. Tak berdalil. Situ orang Minang Pak ya. Jadi penamaan Jabal Rahmah kata orang dikarenakan pertemuan itu. Yang pasti namanya itu bukan Jabal Rahmah tapi Jabal Arafah. Di Jabal Arafah itu orang-orang kalau berdoa jangan menghadap Jabal Arafah. Jadi nanti bapak dan ibu kalau pergi haji doa menghadap kiblat, bukan menghadap Arafah. Bukan menghadap ke Jabal Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian bapak dan ibu,
melakukan qasar dan jamak di Arafah untuk seluruh penduduk kota Makkah. Jadi walaupun orang Makkah nya qasar juga, jamak juga. Dan untuk seluruh penduduk selain Makkah. Jadi jamak qasar untuk orang Makkah yang haji maupun orang Makkah, orang yang bukan orang Makkah, bukan penduduk kota Makkah yang haji. Maka wajib disunahkan. Iya, tidak dibedakan. Disunahkan jamak dan qasar. Kenapa? Calon jemaah haji baik dari Mekah dia, iya, di luar Mekah tetap jamak qasar. Iya. Karena kalau Mekah dia kan enggak perjalanan dia enggak. Iya, benar. Tetap jamak qasar. Kalau dia haji tetap jamak qasar. Nah, kita kemarin kita lihat kan, karena kita di Indonesia kan musafir. Iya. Karena itu kita jamak di sana. Bukan karena kita safar ke sana, tapi karena syariat itu. Ya. Nah, ini dia. Melakukan jamak takdim di Arafah supaya orang-orang menyibukkan diri dengan doa. Supaya menyibukkan diri dengan doa. Disunnahkan bagi jamaah haji untuk menyibukkan diri dengan doa pada akhir waktu di Arafah, yaitu setelah waktu asar. Sebelum terbenam matahari, banyak-banyak berdoa, sibukkan diri. Kalau ada orang haji, waktu asar sudah masuk, dari mulai habis asar dia malah tidur atau sibuk dengan handphone, berarti itu adalah orang yang mahrum. Orang yang mahrum, Allah haramkan kebaikan bagi dia. Kalau ingin main HP misalnya atau tidur, kenapa enggak di waktu duha dia lakukan? Atau lagi pula ngapain di situ dia lakukan? Harusnya pada waktu-waktu demikian dia sibukkan diri dengan doa. Bukan dengan tidur atau dengan handphone atau dengan cerita ngobrol, tapi pergi cari tempat sepi, berdoa, kita menghadap kiblat, usahakan menangis jika bisa. Berdoa dan berzikir, membaca Quran, sibukkan diri dengan hal demikian. Berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diajarkan oleh Syekh Utsaimin banyak doanya. Kali bacaan, Pak? Banyak benar doa yang panjang. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairan mimma naqul. Enggak usah diterjemahkan ya. Kita bacakan saja, dan mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar doanya. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika rabbi ma'abi wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa waswatil sadr wa syatatil amr. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi rih. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati. La yakhfa 'alaika syai'un min amri. Anal ba'isul fakirul mustaghis al-mustajirul wajal al-mushaffaq al-maqar al-mu'tarif bi dhunubi as'aluka mas'alatal miskin wa abtahilu ilaika ibtihalal muznibil zalil wa da'uka du'a man khada'ta laka raqbatahu wa fadat laka 'ainah wa dhalla laka jasadah wa raqma laka anfah. Panjang doa ya, Pak. Allahumma la taj'alni bi du'aika rabbi syaqiyya wa kun bi ru'ufan rahima ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Kalau ini doa yang ini saya rasa banyak kita yang tahu. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku juga cahaya. Allahumma shrah li sadri wa yassir amri. Allahumma inna a'udzubika min syarri ma yaliju fil lail wa syarri ma yaliju fil nahar wa syarri ma tahubbu bihi ar-riyah wa syarri biwa'ikis dahr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafurur rahim.
Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa min darkil syaqa wa min su'il qada wa min syamatatil a'da. Ini juga doa ini terkenal. Doa yang barusan saya baca juga sering dibaca oleh para ustaz dan ulama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Termasuk ini juga. Wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhila'id dain wa ghalabatir rijal wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatil dunya. Allahumma inni a'udzubika min ma'sam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Allahumma ighsil anni khataaya bima istalt wal barat wa nakki qalbi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyad minad danas. Ini bukan doa meninggal, Pak, ya. Bukan doa untuk orang meninggal, tapi doa untuk kita supaya Allah bersihkan dosa kita sebagaimana Allah membersihkan pakaian putih dari noda-noda. Dan ini doanya sangat panjang. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin ibadah haji bisa melihat buku-buku tentang haji, atau kalau ingin nanti bisa kita catatkan di dalam bentuk kertas. Saya pun nggak hafal doa ini, karena doa ini tidak wajib sunnah. Yang pasti doa itu yang dilakukan adalah doa sendiri yang diambil dari Al-Quran. Banyak dari Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian doa Rabbana hab lana min azwajina, dan seterusnya. Kemudian doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian doa dari hadis misalnya Allahumma ufirli zunubi. Boleh, tapi paling bagus dalam bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ini doa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini doa yang disebutkan oleh beliau. Tidak semua juga diambil dari hadis. Bapak dan Ibu, doa yang tadi disebutkan dari beliau tidak semuanya diambil dari hadis. Banyak doa yang doa buatan manusia. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi sebaik-baik doa dari Al-Quran dan dari hadis. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Lanjut Pak, Bu. Kita lanjut kira-kira berapa menit lagi ya? 15 menit lagi paling lama kita lanjut. Kita lanjut 15 menit lagi. Karena jam 9:30 nanti ada tablik akbar bersama Ustadz Abu Zubair dari Pekanbaru, dari Riau. 9:30 nanti ya. 9:30 di Masjid Sicincin Fisabilillah. Masjid Fisabilillah Sicincin dengan beliau. Maka kita 8:30 selesai. Kalau ada tanya jawab 10 menit paling lambat. Iya. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa, alangkah baiknya hadir. Kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Nabi SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan sebaik-baik ucapan yang disebutkan oleh orang-orang sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikir ini di hari Arafah, karena sebaik-baik ucapan yang telah diucapkan oleh Nabi kita dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi kita. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Imam Malik rahimahullah di dalam kitab Al-Muwatta. Di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sebelum ada Bukhari dan Muslim. Al-Muwatta. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta.
sebelum ada Bukhari dan Muslim. Apa? Doa yang mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal gitu sado insyaallah. Nah. Setiap fardu kan kita baca, setiap salat fardu ya. Setiap selesai salat. Apa? Tidak. Apabila tidak hafal, kita lanjut dulu Pak. Apabila tidak hafal doa dari Al-Quran dan hadis, maka boleh berdoa dengan doa yang telah dikenal menurut orang setempat. Tapi tentu doa tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Banyak doa yang dikenal di Arab Saudi. Banyak doa-doa yang dikenal di Arab Saudi dan tapi itu boleh dilakukan. Doa tersebut dalam bahasa Arab boleh dilakukan. Apabila merasa bosan, itulah manusia. Baru 10 menit doa sudah bosan. Apabila merasa bosan dan ingin bercengkrama, bercerita-cerita dengan teman-temannya dengan perkataan yang bermanfaat, silakan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini kalau waktu kita di Arafah ya. Waktu kita di Arafah atau saling mempelajari Al-Qur'an atau membaca buku-buku yang bermanfaat, khususnya yang berkenaan dengan kemurahan Allah. Maksudnya kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bertambah yakin dan harap dalam berdoa kepada Allah, supaya aruh hati kita dalam berdoa, kita baca hal-hal tentang Allah itu sangat luas kasih sayangnya. Dan selayaknya bagi seseorang apabila berdoa menghadap kiblat, meskipun bukit Arafah di belakangnya atau di kanannya atau di sebelah kirinya. Dikarenakan sunnah dalam berdoa menghadap kiblat, kemudian dia angkat tangan ketika itu. Jadi ketika di Arafah disunnahkan mengangkat tangan. Dalam berdoa ada kondisi disunnahkan mengangkat tangan, ada kondisi dibenci, bukan sunnah ya, dibenci mengangkat tangan. Ada kondisi boleh angkat, boleh tidak. Kapan tidak diperbolehkan mengangkat tangan? Ketika khatib Jumat khutbah. Khatib Jumat dalam berdoa tidak diperkenankan mengangkat tangan, sebagaimana di dalam hadis dari seorang sahabat Nabi ketika dia melihat ada khatib yang berdoa dari seorang tabi'in ini ya. Dia mendengar sabda dari hadis dari sahabat Nabi bersabda bahwasanya Nabi melarang khatib mengangkat doa ketika berdoa, kecuali doanya minta turun hujan. Jadi dalam berdoa bagaimana dilakukan khatib? Dia angkat tangannya, telunjuk. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Kalau dia doa minta hujan, Allahumma aghithna, baru dia angkat tangan. Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Kalau dia enggak mau mengisyarat dengan satu jari,
tidak usah angkat tangan. Mungkin masyarakat belum siap, boleh dia tidak mengangkat atau mensyarat dengan satu jari. Gitu ya. Awak berdoa antara khutbah pertama, khutbah kedua, banyak tak? Ada doanya, Pak? Ada. Kan boleh awak berdoa itu ya, Ustaz? Mengangkat tangan itu? Doanya tidak ada di situ. Tidak ada. Tidak ada. Antara khutbah pertama, khutbah kedua, waktu Pak Hadirul Afsar. Kenapa? Waktu khatib Membaca fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. ya, waktu itu khatib kan dulu. Ya. Itu disyariatkan berdoa waktu Tidak. 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 Tidak ada. Termasuk khatib. Khatib dia diam. Kadarnya kira-kira membaca surat Al-Ikhlas. Tidak ada dalil dia. Ya, dalilnya itu dia diam, kadarnya membaca surat Al-Ikhlas. Jadi itulah kebiasaan orang Lampung Pulau itu, Pak. Kebiasaan orang. Orang kini bukan orang lama, orang Memang orang dulu baru antara khutbah itu keduanya itu. Jadi di orang kini waktu itu di pulau itu. Iya. Orang dulu mungkin dulunya baru 100 tahun kan. Tapi orang dulu wona. Orang dulu wona. Enggak. Nah. Kita nombor pulau. Iya. Awak kan berdasarkan Al-Quran yang ada. Benar. Dikunci, Pak. Bapak dan Ibu-ibu, kita berdasarkan Quran dan hadis dikunci ya. Berdasarkan Quran dan hadis menurut pemahaman sahabat. Menurut pemahaman sahabat, kunci jo 3 kata. Dikunci jo 3 kata. Berdasarkan Quran dan hadis menurut pemahaman sahabat. Kunci jo 3 kata. Ndak nurut pemahaman awak. Nanti kecewa kan Quran ko. Hah? Itu ya Ustaz kena bawa. Jadi harus kita kunci dengan 3 kata. Semua aliran di dalam Islam yang sesat, semua mengatakan berdasarkan Quran dan hadis. Jadi jangan kecek apa, Syiah pun itu ngecek Quran hadis kita orang Syiah. Orang jamaah yang sesat mengatakan kami kok Quran hadis. Jadi kalau apa dan ibu bingung kami kemana ikut ngaji. Sadonya ngecek ikut Quran dan ikut hadis. Maka lihat pemahamannya ilai menurut sahabat Nabi nak. Dari mana kami tahu sahabat Nabi? Dia dari duduk di pengajian baraja. Tidak pernah duduk di kajian bila tahu. Duduk di pengajian, baca buku-buku, beli buku-buku. Di mana kami beli buku? Sahabat agensi boleh. Masuk calik. Hah? Enggak. Jadi alhamdulillah tidak ada kontra antara awak dengan sahabat agensi itu. Cuma karena kau akhirat kita promosikan akhirat. Atau di toko hijrah ada juga. Hijrah ya. Di depan Masjid Muslimin. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam doa. Jadi dalam doa pun apa-apa dan ibu-ibu tidak boleh berlebih-lebihan. Rinci. Orang berdoa itu rinci, ya Allah, berikanlah masukkanlah aku ke dalam surga yang di dalamnya ada permadani yang sangat luas. Ada pasirnya dari mutiara misalnya. Kemudian ada bidadari yang bermata bening, yang tinggi. Itu rinci namanya. Berdoa rinci tidak boleh. Rinci. Cukup minta ya Allah masukkan ke dalam surga yang di dalamnya ada bidadari, ya sudah. Jawab minta milih dah besok. Minta milih boleh.
Itu mungkin bakso gitu. Rinci. Tidak kemudian biasa kan. Tidak boleh. Yang tinggi. Silakan tinggi tapi jangan rinci. Maka Nabi mengatakan kalau ingin minta kepada Allah minta firdaus. Ini dalil boleh meminta yang tinggi. Yang tidak boleh itu rinci. Iwana rinci jelaskan sadonya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini karena awak kurang konsen disebabkan 1 jam lagi kita tabligh akbar. Masalahnya kami panitianya tabligh akbar lagi kini. Jadi 1 jam lagi tabligh akbar, nggak mungkin kita lanjut sekarang. Insyaallah 2 pekan lagi. Sekarang hari apa? Tanggal berapa sekarang? 25 ya. 25 berarti 2 pekan lagi insyaallah kita masih bisa lanjut kajian insyaallah. Manasik pun nanti kan kita akan ada Pak ya. Bagi yang umroh tanggal 19 nanti akan manasik dengan saya insyaallah tanggal 1 Desember. Betul itu Ustadz Abu Umar? Iya. Tanggal 1 Desember kan? Hari Sabtu ya. Bapak Ibu, manasik umrah mungkin nanti akan sampaikan oleh Bang Ade, Ustadz Ade. Kita manasik tanggal 1 Desember. Bagi yang berangkat tanggal 19 Desember kita manasik umrah balik. Kok khusus nan gak berangkat umrah. Kalau kini kan umum. Ya. Insyaallah. Yang mau berangkat tanggal 19 Desember, manasiknya tanggal 1. Ayo. Tanggal 1 manasik. Nanti akan dikabarkan oleh Ustadz Ade insyaallah. Baik. Kita cukupkan sampai sini Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh kita bertanya. Dan sekarang kita silakan makan. Saya tunggu kalau ada pertanyaan masuk. Ustaz, Ya Pak. ini masalah doa ini. Jadi berdoa secara apa itu tidak boleh Pak? Apa? Berdoa secara bersama, pokoknya doa keselamatan. Katakanlah mau perjalanan jadi pesawat, Ya. itu perlu berdoa. Baik. Kalau kemarin cap doa itu berjemaah individual atau secara dipimpin oleh seorang Baik. Baik. Pertanyaan yang bagus. Perlu kita doa sebentar Bapak dan Ibu. Perlu kita doa. Pertanyaan dari Bapak kita doa sebentar. Bapak kita bertanya, "Maya berancak doa kau bersama-sama atau surang?" Itu Pak ya. Dipimpin. Hukum asalnya doa itu sendiri. Doa itu hukum asalnya sendiri. Karena yang lebih tahu dengan kebutuhan kita kan kita. Kan awak. Biko imam minta doa istri 3. Amin ke cewek ibu kan? Ini contoh sebentar. Baik, sebentar ini contoh dulu, contoh. Jadi hukum asal dalam doa itu adalah sendiri. Namun ada doa itu boleh dipimpin jika hanya dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Nanti memang akan pimpin nanti doa. Semua ustadz nanti pembimbing memimpin doa perjalanan nanti. Diajarkan. Doa safar diajarkan, dibimbing. Bukan continue. Bukan tiap hari mau itu kan enggak. Cuma diajarkan. Bapak Ibu lihat nanti buku misalnya kan, buku tentang doa safar nanti di dalam bis nanti kalau berangkat gitu dari Kota Payakumbuh sebelum berangkat nanti akan pimpin doa bersama ya kan, dalam rangka mengajarkan. Karena mungkin Bapak dan Ibu walaupun bisa baca Quran tapi boleh jadi karena doa ini baru salah membacanya, maka kita ajari. Misalnya Bapak Ibu megang buku semua kan, habis itu saya ajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu baca misalnya gitu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Bapak Ibu baca lagi. Ini kan doa kan, pemimpin.
Nah ini boleh. Ini boleh. Cuma mengajar memimpin doa dilakukan sepanjang hari, baik itu dalam sholat, di luar sholat ya, setelah sholat, ini tidak boleh. Sampai kapan kita ajarkan mereka? Nanti mereka manja. Beda kalau anak-anak TPA, anak MDA, iyo boleh. Kan dalam rangka kita mengajarkan kan. Anak-anak kau doanya kau boleh. Tapi misalnya doa-doa dipimpin habis makan misalnya, kini kita siap makan nak, pimpin cik doa Ustaz ya. Jalankan acara itu Abdul kalau ada doa. Tuh. Kalau ada setiap ada acara harus ada doa di ujungnya. Nah ini dan dipimpin doa aja sendiri-sendiri, Silakan doa sendiri. Ada tempat-tempat doa itu memang bagusnya dipimpin, seperti dalam khutbah Jumat dipimpin. Seperti istisqa, doa istisqa, minta hujan dipimpin. Ada doa-doa itu tidak boleh. Bade tidak boleh. Dia tidak ada perintahnya. Bade tidak ada perintahnya. Dia itu ibadah. Maka kita sami'na wa ta'na, seperti itu. Itu Pak ya. Jadi doa syafaat nanti insyaallah dipimpin insyaallah, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak salah dalam membacanya. Dan saya juga harap bapak dan ibu kalau bisa dari kini kan diansu menghafal doa. Sebagaimana seperti kata saya dulu, diangsur-angsur menghafal doa. Ini dah dulu, mungkin kita makan dulu. Setelah itu kita mungkin boleh tanya jawab. Satu lagi, Ya Pak. mengenai doa tapi tadi Iya. adanya suara, Mengaminkan doa tidak dijaharkan, diserkan. Mengaminkan doa tidak dijaharkan bagi makmum Jumat, cukup disirkan saja. Tidak juga mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Supaya apa? Supaya benar-benar terasa terbitnya matahari di Arafah. Karena Arafah itu adalah cerminan masa pakai jamet. Apa? Karena Arafah itu cerminan daripada masa. Kalau sekedar saran supaya lebih khusyuk mungkin di luar itu nggak masalah. Kalau dia menyanyikan, coba doanya di luar tenda gitu, supaya lebih khusyuk di luar. Di dalam kan karena ramai mungkin nanti nggak khusyuk kan, itu nggak ada masalah. Ada yang di luar saya, karena di luar mana ada tempat lain, ada tempat yang buang dekat WC, karena itu sampai nangis-nangis. Ya tentu usahakan berdoa di tempat yang baik kan gitu. Jangan dekat tempat yang bau. Karena situ tempat yang di luar sekali. Kalau di gang-gang kita mungkin orang doa-doa. Ya. Dan juga disarankan kalau doa di Arafah lewat air mata. Disyaratkan tidak. Sebenarnya dalam doa, semua doa dianjurkan kita memang melelehkan air mata. Sebenarnya. Iya. Apalagi di Arafah diusahakan itu aja. Zuhur masuk kita sholat. Sarankan pertama kita berdoa semua. Iya. Tujuannya katanya karena kan banyak yang tua yang orang tua itu nggak bisa lagi doa. Jadi menumpangkan doa share sama itu.
maka itu dosa. Menumpangkan apa? Orang tua kan nggak tadi doanya. Ya. Karena kita dipimpin oleh salah seorang ustaz, dia terbawa doanya. Maka itu benar dosa. Jadi orang tua nggak bisa doa. Ya. Kita doa bersama. Jadi orang yang nggak bisa doa itu mengamalkan aja. Oh gitu. Semua orang selagi dia tidak pikun, selagi dia masih bisa berpikir dengan normal, dia bisa doa meskipun dia uzur dalam masalah fisik. Karena doa itu kan nggak mesti dia angkat tangan. Kalau memang nggak bisa angkat tangan, nggak masalah, nggak doa. Nggak mesti dia harus keluar. Ya cukup dia doa seperti biasa, duduk semampu dia di dalam hati kan juga bisa doa. Kalau dia mengeluarkan suara, menghabiskan tenaga misalnya, maka dia boleh berdoa di dalam hati gitu. Yang pasti doa dipimpin itu dan yang pasti itu bukan alasan bolehnya doa bersama gitu. Kondisi yang tadi bukan alasan bolehnya doa bersama. Itu alasan Iya. kan kasihan kita orang-orang kita berdoa, sampai kita nggak bisa berdoa. Kenapa sih? Semua bisa berdoa. Selagi dia sehat, normal, tidak pikun, pasti dia bisa berdoa. Wah, mungkin itu maksudnya. Kalau enggak, biarlah doa pakai bahasa Indonesia daripada doa dipimpin pakai bahasa Arab. Kita serasa kalau kita masih mendoa dia. Jadi senang beri situ makan saya pun jangan bertasap. Kita sawah ni. Ya apa kita makan saya ni? Oh dia tu. Itu bukan makan orang tua tu orang tahu. Budaya tu, budaya kenyang. Kalau habis ni. Ya. Itu kalau makan makan. Kami makan kami juga walaupun kami berbeda kalau makan. Baik Bapak dan Ibu, ada pertanyaan satu atau dua yang mudah-mudah saja, yang mudah dijawab. Ada Ibu pertanyaan Bu? Dapatkan dia je Pak. Waya ikut Boleh ya Pak ya? dia pada kakaknya itu pun saya tak ada itu. Iya. Iya. Maka hari terakhir kita mengadakan nikah harus tawaf. Toh, baik. Tawadah. Pertanyaan yang bagus. Tidak ada tawaf wada. Tidak ada kemestian tawaf wada pada waktu umrah. Pada waktu umrah. Ingin tawaf silakan, tidak tawaf tidak masalah. Pada waktu umrah. Berbeda ketika haji. Ketika haji tawaf wada itu wajib. Kalau seandainya jamaah haji tidak tawaf wada, maka tidak sah, bukan tidak sah ya, maka dia harus membayar denda. Dia mampu kan? Dia mampu, tapi dia tidak tawaf, maka dia membayar denda. Tidak tawaf ketika dia tidak tawaf wada. Berbeda dengan umrah, dia boleh memilih
Mau tawaf silakan. Tidak tawaf pun tidak masalah. Nah, ini kan jadi enggak perlu umroh. Hah? Enggak perlu Tawaf wada, tawaf perpisahan. Itulah kaji baru tuh, Pak. Di penjara besok 20 tahun, Pak. Oh, kok sunat dulu itu sunat. Itu time Pak itu. Iya, iya. Kemudian itu haji misalnya kita belum meninggalkan nikah. Apa? Kita belum meninggalkan nikah bulan terakhir. Iya. Tapi kita keluar kita. Kita harus tawaf lagi untuk meninggalkan nikah atau cukup tawaf padang yang Belum meninggalkan Mekah karena apa? Jalan-jalan dulu. ada yang mau ke Jeddah. Tahun apa tahun? Terus balik lagi ke Mekah. Tawaf wada lagi. 2 hari setelah itu atau setelah itu kita meninggalkan Mekah. Tawaf wada lagi. Harus tawaf lagi. Iya, harus. Jadikan Ka'bah itu akhir kali kita di Mekah. Karena rombongan Iya. kita itu kan udah keluar nikah saja. Tapi setelah mereka kembali dari sana, kata pembimbingnya ada yang nggak perlu lagi Wajib menjadikan Ka'bah sebagai akhir kali perjumpaan dia dengan Mekah. Kalau ini terjadi gimana saat kita sudah sampai Indonesia? Apakah harus kita bayar tamu? Banyak bertobat kepada Allah. Iya. Banyak bertobat kepada Allah. Karena ada ceramah satu di sana mengatakan Iya. wajib. Jangankan itu, ada orang sudah tawaf wada, kemudian jalan-jalan beli oleh-oleh di sekitar Masjid Haram, beli kurma, habis itu foto-foto, udah sekian jam dia di halaman Masjid Haram, maka wajib dia tawaf lagi. Wajib dia tawaf wada lagi. Harusnya habis tawaf wada udah nggak ada lagi urusan dia di situ. Harusnya setelah dia tawaf wada langsung dia berangkat meninggalkan kota Maka nggak ada lagi urusan, nggak ada lagi beli ini beli itu, nggak ada lagi. Kalau ingin belanja beli sebelum tawaf wada. Belanja dulu, ingin foto misalnya, karena orang Indonesia ini kan harus foto. Kalau pergi harus foto. Nanti bapak. Tawaf wadanya apa maksudnya, Pak? Tawaf wadanya apa? Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi Tawaf yang terakhir kali. nan tawaf wada itu serong menjawab witir sembahyang malam Pak ya. Kira-kira gitu ya. Penutup ya. Ya, penutup. Mantap apa ada ya? Alun lah. Kalau gulung aja mantap, ada mesti Pak. Jadi tadi kita ingin menyinggung dikit, orang Indonesia ini kan memang suka kenang-kenangan foto kan. Meskipun sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kenang-kenangan terbaik itu kan nama yang baik. Betapa banyak ulama dahulu fotonya kita nggak lihat. Sahabat-sahabat Nabi, apakah kita lihat foto mereka? Nggak ada. Nabi Muhammad, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, nggak ada foto mereka. Tapi kita selalu mengenangnya, mendoakannya bahkan. Karena keilmuannya, nama baik yang mereka tinggalkan. Ini kata Buya Hamka juga, kenangan terbaik itu adalah nama yang baik. Nah, cuman kadang-kadang kita ini orang Indonesia memang masih suka foto. Ya kalau ingin foto, nanti kalau sama saya tanggal 19 Desember kita berangkat. Yang bapak-bapak foto dengan bapak-bapak, ibu-ibu foto dengan ibu. Itu Pak ya. Tuh kalau dengan istri boleh. Apa foto dengan istri itu boleh. Cuman rombongan bapak semua, ibu-ibu semua. Kita nggak usah campur-campur fotonya ya. Model kita kok lah tua mengalah Pak ya. Agun ya Pak ya. Baik, saya rasa itu karena kita ada kajian sekarang jam 9:30. Nanti terlambat.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.